Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas kembali materi kami, yaitu hadis komunikasi dengan pemimpin. Rumusan masalah, apa kepentingan pemimpin dalam Islam, apa kewajiban memiliki pemimpin, apa pengertian pemimpin, dan bagaimana etika dan hadis dalam berkomunikasi dengan pemimpin. Pertama, kepentingan pemimpin dalam Islam. Islam adalah agama yang memandang penting adanya kepemimpinan dalam segala aktivitas dan rutinitas. Peran kepemimpinan dalam Islam adalah suatu keharusan dalam setiap kehidupan. Peran kepemimpinan itu dalam Islam sangatlah penting karena merupakan sebuah wadah atau tempat untuk menciptakan manfaat atau kegunaan publik. Dalam istilah lain, al-maslahah al-ammah, di tangan seorang pemimpinlah akan ditentukan bagaimana nasib dan masa depan rakyatnya. Pemimpin juga dianggap sebagai seorang yang memiliki kemampuan istimewa dari orang lain karena dia dijadikan sebagai teladan atau pelopor perbaikan kehidupan umat. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah yang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya dengan sikap yang baik kepada para pengikutnya. Kewajiban memiliki pemimpin. Dalam Islam, memilih seorang pemimpin adalah suatu kewajiban, tetapi dalam urusan atau perkara yang dibenarkan oleh syariah, seperti yang disebutkan oleh sebuah hadis dari Abu Daud yang menyatakan, "Idza kana salah satu fi safarin falyu'ammiru ahadahum," yang artinya jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Dari hadis ini aja kita sudah diajarkan bahwa dalam masalah kecil itu kita sudah diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin, apalagi dalam perkara besar. Selanjutnya pengertian pemimpin akan dibahas oleh Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan berbicara, menggerakkan, serta mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia sendiri, pemimpin disebut penghulu, pelopor, pembina, ketua, kepala, penuntun, raja, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, pemimpin bisa juga disebut sebagai leader. Leader yang mempunyai tugas untuk melit atau menghandle anggota di sekitarnya. Lead adalah singkatan dari loyalty, educate, advise, dan discipline. Selanjutnya, pembagian pemimpin. Pembagian pemimpin ada 3, yaitu pemimpin negara, pemimpin organisasi, dan pemimpin keluarga. Pemimpin negara ialah kepala negara yang menjabat yang memiliki peran sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Pemimpin organisasi sendiri adalah seorang pemimpin yang mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kategori pemimpin. Di sini pemimpin digolongkan menjadi 3, yaitu zolimu li nafsih atau zolim, muqtasid, dan sabiquna bil khair. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Tika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hadis komunikasi dengan pemimpin. Sebagai makhluk yang beretika dalam berkomunikasi, kita harus memperhatikan lisan kita kepada sesama manusia, terutama kepada pemimpin. Kok ada mukaku? Dalam setiap kata atau pesan yang kita sampaikan, kita harus memperhatikan apakah pesan yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Jika benar, kita diperbolehkan untuk menyampaikan, namun jika tidak perlu menyampaikannya. Hal ini juga disampaikan pada hadis Al-Bukhari dan Muslim, yaitu "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut", yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kita juga sebagai orang muslim harus memperhatikan adab kita terhadap pemimpin agar kita menjadi rakyat yang diridhoi oleh Allah.
Selanjutnya, beberapa etika berbicara terhadap orang lain, terutama terhadap pemimpin. Yang pertama, jaga fokus dan kontak mata. Menjaga kontak mata akan membuat lawan bicara kita itu percaya bahwa kita mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, antusias. Antusias bukan berarti overaktif dalam berkomunikasi atau cerewet. Antusias diperlihatkan dengan cara mendengarkan secara seksama. Memberikan tatapan mata berbinar yang menunjukkan ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara. Yang ketiga, bicara sesuai realita. Kita harus mampu berbicara sesuai ilmu yang kita punya, tidak mengada-ngada, tidak melebih-lebihkan. Yang keempat, jangan bicara arogan. Jika kita merasa lebih pintar, kita tidak perlu ketika kita berbicara mengeluarkan semua ilmu dan kepintaran yang kita punya. Contoh sederhananya saja saat kita berbicara dengan teman yang tidak sekolah, kita harus mengimbangi apa yang dibicarakan mereka, bukan berbicara yang tinggi dan bangga karena merasa kita lebih tinggi dari mereka. Yang keenam, hindari ponsel saat berkomunikasi, berkumpul dan berbicara, baik itu kepada keluarga, teman-teman, orang lain, kita usahakan tidak memainkan handphone karena main handphone pada saat ada orang lain berbicara merupakan bukti bahwa kita tidak serius dan tidak memperhatikan lawan bicara kita itu. Yang ketujuh, jaga nada suara. Jangan menggunakan intonasi terlalu tinggi karena takutnya nanti orang akan tersinggung atau marah. Yang terakhir, senyum. Senyum adalah lambang dari keramahan. Senyum itu adalah ibadah. Senyum bisa mencairkan suasana. Jadi sesekali tersenyumlah karena orang cenderung lebih suka mengajak lawan bicara yang banyak senyum daripada banyak diam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, itu adalah presentasi kami. Buat teman-teman nanti yang mau bertanya, kita buka sesi jawab di Telegram. Nanti kita berdiskusi lagi di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.